Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah strategi dan model pembelajaran, yakni Bapak Humaydi MPD, dan tak lupa pula teman-temanku semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul pendekatan pembelajaran. Pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran yang diampu oleh Bapak Humaydi MPD. Baiklah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Inaya Maulida dengan NIM 2021010142, mahasiswa semester 7 reguler 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Citangkil, Prodi Pendidikan Agama Islam. Salah satu permasalahan pendidikan yang sering dihadapi sekarang adalah rendahnya mutu pendidikan. Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari sistematis hingga kurikulum. Pendekatan yang digunakan oleh guru juga merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sekarang. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Hal ini merujuk pada kegiatan pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Selanjutnya, perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Apa sih perbedaannya? Yang pertama ada model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah pola atau perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Nah, pendekatan pembelajaran yaitu cara pandang dan strategi yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang keempat ada metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru untuk mengajar atau menyajikan materi kepada siswa. Selanjutnya yang keenam ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah cara atau gaya yang digunakan oleh guru untuk membuat siswa dapat memperhatikan penyampaian yang diberikan dan membuatnya menerima materi dengan mudah. Setelah membahas perbedaan tadi, selanjutnya ada macam-macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Nah, pendekatan konseptual ini menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar lebih relevan dan bermakna. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Metode ini melibatkan aktivitas seperti belajar melalui proyek, pengalaman langsung, dan aplikasi nyata.
Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini adalah siswa membangun pemahaman sendiri dengan pengalaman, sedangkan guru sebagai fasilitator. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan logis. Siswa didorong untuk menemukan jawaban dan konsep sendiri daripada sekedar menerima informasi dari guru. Yang ketiga ada pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif ini mulai dari konsep umum kemudian diterapkan pada contoh spesifik. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk memahami aturan atau prinsip terlebih dahulu, kemudian melihat penerapan konsep tersebut dalam situasi konkret. Pendekatan ini membantu siswa memahami pola dan konsep yang lebih besar sebelum menerapkannya. Yang keempat ada pendekatan induktif. Nah, pendekatan ini mulai dari contoh spesifik kemudian disimpulkan konsep umumnya. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk mengamati pola, membandingkan, dan mengklasifikasikan sebelum membuat kesimpulan yang lebih umum. Yang kelima ada pendekatan konsep. Nah, pendekatan konsep ini lebih fokus pada pemahaman konsep inti daripada sekedar hafalan. Metode ini menekankan pengembangan pemahaman mengenai konsep kunci, bukan hanya hafalan fakta atau informasi. Dengan pemahaman konsep inti, siswa akan lebih mudah mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda. Yang keenam ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Nah, pendekatan ini mengaitkan sains dan teknologi dengan isu sosial, membangun kesadaran kritis. Pendekatan ini bertujuan agar siswa memahami dampak ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Melalui STM, siswa belajar mengenai isu-isu kontemporer seperti lingkungan dan etika teknologi. Pendekatan-pendekatan ini memiliki tujuan dan aplikasi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, orang dapat melihat pengorganisasian siswa, posisi guru dan siswa dalam pengolahan kelas, dan pemerolehan kemampuan dalam memahami materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.